Oke, baik, Karya. Banyak orang di luar sana penasaran nih. Katanya Karya mau maju Indonesian Idol. Kira-kira bagaimana Karya? Serius mau maju Indonesian Idol? Nah, Karya ini kan punya kualitas vokal yang baik. Kenapa memilih mengajar Karya? Jadi guru. Apakah Karena kan memang bisa jadi penyanyi? pada saat video Never Enough itu Viral ya. ada beberapa tawaran, dapat panggilan dari tim dari Indosiar Hmm. di Jakarta. Ada sempat cari telepon untuk panggil pergi, Hmm. tapi karena bertabrakan dengan kuliah juga. Terus Pergi itu dipanggil ke sana untuk apa? Sekarang mengajar. Kalau ada panggilan bagaimana? Kalau ada panggilan ke Jakarta bagaimana nih? Mau pilih yang mana nih? Karya, kalau di Alor mungkin saya beberapa kali lihat Karya sering menyanyi di pesta-pesta nikah atau di acara-acara tertentu. Tarifnya berapa sih Karya itu? Halo, ya jumpa lagi bersama saya di dalam Alor Podcast. Dan pada edisi yang kedua ini saya kedatangan satu tamu spesial yang luar biasa, yang sangat viral ya. Wah, ada Karya Maucaveli. Terima kasih. Oke. Ya, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai banyak hal seputar musik dan juga prestasi dari pencapaian yang sangat luar biasa dari Karya. Nah, tentunya mungkin para netizen semua punya pertanyaan-pertanyaan ya yang pengen ditanyakan. Tetapi dari berbagai macam pertanyaan yang saya pernah lihat, ada beberapa pertanyaan penting yang nanti saya akan tanyakan mewakili kita semua. Oke, kita akan menyapa dulu Karya. Halo Karya, apa kabar? puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Ya, Karya, mungkin Karya bisa cerita sedikit, perkenalan diri sedikit, supaya mungkin yang belum pernah tahu Karya bisa mengenal Karya. Silakan. Untuk nama lengkap Ria Maucaveli, biasa dipanggil Ria. Umur sekarang sudah 24, puji Tuhan. Dan sekarang ini aktivitas yang dijalankan adalah mengajar di salah satu SMK di Alor, yaitu SMK Negeri 1 sebagai guru seni budaya. Oke, Karya sudah mengajar berapa lama Karya? Baru sekitar 3 minggu. Jalan 3 minggu, Ya. berarti baru Ya, mulai. sekali. Karya berapa bersaudara Karya? 10. Wah, 10 bersaudara ya. Ini Ya. anak keberapa nih? Anak ke-6. Anak ke-6. Saudara-saudara yang lain saat ini berdomisili di mana? Di Alor semua. Oh, di Alor Kita semua. di sini, Oke, ya. yang paling sulung sudah bekerja? Sudah bekerja, sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Oke. Menjadi anak ke-6 dari 10 bersaudara itu rasanya bagaimana, Karya? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Susahnya Ya. di mana, gampangnya di mana? Kalau susahnya itu karena punya beberapa adik, sekitar 4. Jadi dengan watak masing-masing, dengan pengeluhan masing-masing itu kita harus pintar-pintar untuk bisa mengimbangi mereka masing-masing begitu. Oke. Kalau untuk kakak-kakak kadang ada badebat, baru mulut sedikit, itu pasti kalau dalam rumah. Jadi itu yang susah-susah. Kalau yang lain senang karena kalau banyak orang itu rame. Tidak pernah rasa kalau sendiri. Saat ini semua ngumpul satu rumah? Ada 2 orang yang ada di Kota Kupang, ada Oke. kuliah. Berarti sisanya 8 Iya. plus orang tua? Iya, Wah, semua rame di sekali sini ya. rame. Oke, baik Karya. Pertanyaan pertama Karya, kapan Karya mulai menyanyi? Kalau mulai menyanyi dari SD kelas 3. Dari SD kelas 3, menyanyi di gereja. Biasanya dengan satu keluarga itu, dari kakak sulung sampai kakak anak kelima. Oh, Sama berarti yang ada saya. darah seni. Iya, jadi dari kelas 3 SD itu mulai diajak kakak-kakak yang di atas saya untuk bergabung vokal grup. Jadi Vokal biasa grup. menyanyi di gereja itu sudah biasa. Oke, sejak Iya, kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Nah, mulai menyadari bahwa suara Karya itu bagus tuh apakah sejak kelas 3 SD itu atau setelah atau berjalannya waktu baru kemudian semakin diasah atau seperti apa? Atau startnya sudah bagus-bagus begitu atau ada proses pengolahan di sana? Pasti ada proses. Ada proses pengolahan ya. Ya. Dan kalau dibilang bagus, diri sendiri bilang tidak bagus. Sebenarnya bisa bernyanyi saja. Karena Tapi banyak publik orang yang memberikan punya, ya. apresiasi. Puji Tuhan. Puji Tuhan publik bilang Ria Maucaveli masuk dalam kategori suara yang bisa dibilang bagus. Iya. Yaitu salah satu syukur yang harus dalam diri sendiri tanamkan itu bahwa saya punya sesuatu yang ketika orang lain mendengar, ketika orang lain melihat mereka merasa senang. Seperti itu. Nah, Dan, oke, ya terus. Nah. Sudah. Oh, iya. Nah, terus bagaimana latihan sehingga apakah kursus atau Kalau otodidak? Kalau untuk kursus tidak, otodidak dan lebih untuk
di gereja sebenarnya. Hmm. Jadi tidak ada latihan-latihan yang kayak di rumah harus menyanyi-menyanyi seperti ini. Jam begini latihan tidak, tapi setiap minggu pasti ada isi di gereja. Hmm. Dan itu yang terus dilakukan. Apakah ada latihan-latihan sendiri, mungkin olah vokal atau apa begitu? Secara otodidak mungkin? Atau Sebelum kuliah tidak. Tidak. Tapi setelah kuliah dan mengetahui teknik-teknik atau beberapa cara itu sudah mulai. Jadi kayak di kos pasti ada menyanyi-menyanyi sedikit. Mengetahui latihan-latihan teknik-teknik sedikit. itu apa? Dari nonton YouTube, dari dengar orang atau apa? Ada bagian-bagian yang saya lihat di YouTube, ada juga yang dari dosen. Biasa praktek sama dikasih. Latar jadi- belakang Iya. sender Tasik ya? Iya. Oh, pantas. Oke, Karya. Mungkin dalam karir atau dalam pengalaman Karya bernyanyi, apakah ada prestasi-prestasi yang pernah Karya peroleh? Puji Tuhan ada. Bisa diceritakan Iya. sedikit, Karya? Yang pertama kali ikut lomba dan memberanikan ikut lomba itu pada saat Gema Natal, entah itu 2000, itu tahun berapa lupa. Ikut pertama itu tidak masuk dalam semifinal juga. Di Gereja Pola kalau tidak salah di ya? Gereja Oke, Pola. ya. Tidak masuk semifinal yang pertama kali ikut, tapi tidak menurunkan niat untuk terus berusaha. Jadi tahun berikutnya itu ikut lagi, masuk dalam kategori dewasa. Bersaing dengan salah satu kakak, almarhumah kakak Ira Gorangmau. Dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan juara satu, walaupun diri sendiri rasa kalau ada yang lebih bisa, tapi mungkin waktu itu saya yang dipercayakan untuk mendapatkan juara. Dari situ terus ada beberapa perlombaan seperti O2SN di SMA. Diberikan kesempatan untuk juara 3 itu puji Tuhan dari beberapa Tingkat kabupaten? Ya. Oke. Terus untuk lomba-lomba yang lain tidak. Tapi untuk pengalaman-pengalaman ada. Puji Tuhan ada. Setelah dari itu ada banyak pengalaman yang membuat saya banyak belajar. Oke. Siapa sosok yang sangat menginspirasi Karya? Kalau untuk sangat-sangat menginspirasi kakak laki-laki. Kenapa alasannya? Karena beliau itu salah satu orang yang hobi sekali menyanyi dan hobi sekali untuk membuat lagu. Terinspirasi dan sering-sering menyanyi itu karena setiap kali dia buat lagu pasti orang pertama yang dia panggil. Oke. Itu mau malam jam berapapun itu pasti dipanggil untuk kita dua coba itu lagu. Jadi dan terinspirasi untuk mau berjuang terus itu karena dia mempunyai niat. Maksudnya dia mau untuk menjadi penyanyi seperti ini, tapi niatnya harus pupus karena memang dia sudah terlebih dahulu dipanggil. Jadi itu yang membuat satu sudah hilang. Jadi setidaknya kita yang lain, adik dan kakak yang lain itu bisa untuk mewariskan semangatnya, mewariskan nilai-nilai seninya begitu ya. Karya pernah cipta lagu atau tidak dalam hidup Karya? Ada. Tapi lebih kayak lagu rohani. Oh, lagu rohani. Pernah dinyanyikan di berbagai tempat atau di YouTube atau di mana? Yang satu lagu yang saya buat sendiri itu pernah saya menyanyi pada saat KKR di Kota Kupang, Bapak Melatok yang bawa firman. Pada saat itu hari pas ulang tahun, jadi pas menyanyi itu lagu juga dengan ada satu lagu Tuhan Lihatlah Aku. Itu sebenarnya bukan lagu pribadi sendiri, tapi liriknya itu yang dari saya, musiknya itu dari kakak Alan Production ya. Musiknya dari situ. Nah, Karya ini kan punya kualitas vokal yang baik. Kenapa memilih mengajar Karya? Jadi guru. Apakah bisa jadi penyanyi? Karena memang jiwa terpanggil untuk mengajar. Jiwa terpanggil untuk mengajar. Ya, sudah dari dulu bilangnya harus mengajar. Sehingga kemudian sekarang memutuskan untuk menjadi guru. Sudah lulus dari tahun berapa? 2020 Oktober kemarin. 2020 Oktober kemarin. Baru kemudian bekerja. Selama di Kupang kan, Karya kan lama juga di Kupang. Itu sudah menyanyi kemana saja tuh? Kalau di Kupang biasanya pertama awal pergi itu ada satu teman seangkatan, dia punya paduan suara. Dari situ dia mengajak untuk bergabung. Jadi setiap kali ada lagu-lagu yang dibawakan solo, pasti itu dipanggil. Rayon Cover dipanggil untuk menemani paduan suara mereka. Ini awal-awal untuk populer di Kupang. Dari situ terus setelah menyanyi dengan teman-teman dari paduan suara Alfa Omega Labat, beberapa kali dipanggil untuk acara ini dipanggil untuk menyanyi. Terus dari situ juga saya banyak belajar karena kakak-kakak Alfa Omega itu mereka terbuka, ilmunya itu dibagi, jadi kita cepat untuk belajar sesuatu hal yang baru. Terus pernah tidak dapat tawaran untuk keluar menyanyi di luar NTT begitu atau dari sponsor-sponsor tertentu? Kalau tawaran sebelum untuk yang di NTT, saya sudah beberapa kali bernyanyi untuk
pemilihan putra putri NTT Hmm. 2 kali. Hmm. Entah itu tahun berapa lupa, kayaknya 1920. Hmm. Putra putri NTT sempat dipanggil untuk menyanyi. Hmm. Terus pada saat video Never Enough itu Viral ya. ada beberapa tawaran dapat panggilan dari tim dari Indosiar Hmm. di Jakarta. Ada sempat cari telepon untuk panggil pergi, Hmm. tapi karena bertabrakan dengan kuliah juga. Terus Pergi itu dipanggil ke sana untuk apa? lebih tepatnya untuk mengikuti audisi sepertinya. Oke. Dengan ada panggilan dari salah satu orang tua, mungkin orang tua dari Alor yang ada di Jakarta, mungkin anggota DPR juga, sempat telepon dan cari untuk pergi di sana, dikasih sekolah, belajar di sana, mungkin untuk ikut audisi, tapi benar-benar yang sudah semester terakhir saat itu, Oke. jadi memilih untuk bertahan di Kota Kupang saja. Sejauh ini sampai dari situ sejauh ini belum ada Iya. panggilan. Ada dari ada. Indosiar, tapi Hmm. ada beberapa kali Indosiar dan Indosiar Idol cari di kampus juga, tapi memang pas dengan kita kuliah semester akhir, Oke, jadi mau fokus oke. dulu gitu. Sekarang mengajar. Kalau ada panggilan bagaimana? Kalau ada panggilan ke Jakarta bagaimana nih? Mau pilih yang mana nih? Agak susah juga. Agak sih susah. sebenarnya. Kenapa? Kenapa agak susah? Mungkin karena kalau untuk dipanggil mengikuti audisi, Hmm. lebih kayak tidak percaya diri saja. Oh, kurang Mungkin percaya. banyak yang bilang bisa menyanyi, bisa setinggi ini, bisa setinggi ini, bisa. Tapi saya rasa kalau untuk mau ikut lomba tuh tidak hanya sekedar lu bernyanyi dengan suara yang luar biasa tinggi, tapi ada bagian-bagian yang lu harus pakai suara kepala, bagian ini lu harus selembut ini, sepower ini, sekeras ini tuh ada, dan prosesnya itu luar biasa panjang untuk harus sampai di situ. Jadi itu yang mungkin buat untuk Oke. percaya diri itu hilang. Jadi kalau seandainya ada tawaran saat ini tetap memilih mengajar. Iya, kayak Iya, oke, luar biasa ya. Nah, karya video karya beberapa viral kemana-mana, ya. Bagaimana seorang Ria menanggapi hal ini? Bahkan saya lihat di beberapa channel YouTube ada sampai hampir 1 juta kali nonton. Itu bagaimana karya? Apakah berbangga, senang, atau apa? kalau untuk bangga, kalau untuk senang, saya lebih kayak puji syukur. Bersyukur. Karena manusia, saya satu orang yang HP Android yang ini saja baru saya pegang. Jadi Oke. kalau sampai video saya viral itu dan banyak orang yang mengenal Ria Mokaveli, saya harus patut mengucap syukur. Karena banyak orang yang punya suara bagus, apalagi di Alor ini Ya, banyak yang ya. punya suara bagus, tapi Tuhan Yesus bilang ini kali lu punya kesempatannya ada di lu. Nah, lu dulu, lu pun nama yang harus ya orang kenal dulu baru orang lain. Jadi saya harus mengucap syukur, bukan untuk berbangga, untuk menyombongkan diri, tapi tidak menyangka saja kalau Viral, seviral iya, itu. karena- Apalagi bukan karya yang viralkan ya, orang lain yang viralkan gitu. ya karena memang pertama kali video viral itu tidak niat kalau mau bikin video untuk viral sebenarnya. Oke, ya. Never Enough pertama kali viral dengan kondisi rambut yang itu jam 12 malam. Kakak. Begitu Itu ya? di kampus jam 12 malam, mau minta kawan untuk pulsa telepon, suruh adik jemput. Mereka suruh dengan lu harus menyanyi ke kita baru kita kasih HP. Oke. Dan itu jam 12 malam. Dan akhirnya jadi viral. Iya, entah gimana. Puji Tuhan. Oke, ya. Karya, kalau di Alor mungkin saya beberapa kali lihat Karya sering menyanyi di pesta-pesta nikah atau di acara-acara tertentu. Tarifnya berapa sih Karya itu? Rata-rata kisaran berapa kira-kira? Kisaran. Hmm. Mau ngomong kisaran bingung karena selama mungkin karena hanya sekedar hobi dan saya tidak berpikir bahwa Jadi profesi. jadi profesi untuk mendatangkan uang. Oke. Jadi selama yang saya menyanyi di Alor ini, kalau tanya kakak minta ini di sini berapa kalau satu kali ini, saya selalu jawab kakak dong berkat berapa kasih saja saya terima. Oke, ya. Maksudnya kalau berpikir untuk pasang tarif berarti itu sudah bukan kayak hobi tapi lebih kayak profesi. Mungkin ada banyak sih saudara yang marah karena kenapa lu harus begini-begini, lu harus pasang tarif begini, tapi saya berpikir kalau seandainya saya pasang tarif, ada orang yang meminta tapi tarif yang dong makasih itu tidak sesuai dengan yang saya pasang gitu. Nanti kayak dong kita kalau meminta Ria Mokaveli kita harus taruh uang begini, harus pasang uang begini. Jadi selama ini untuk sampai sekarang kalau dapat panggil dong tanya berapa satu hari, saya selalu bilang kakak dong berkat berapa kasih. Karena mungkin lebih dalam pikiran masih lebih kayak ini hobi, jadi kalau bisa jadi berkat untuk orang lain kenapa tidak begitu. Oke, baik Karya. Banyak orang
di luar sana penasaran nih. Katanya Karya mau maju Indonesian Idol. Kira-kira bagaimana Karya? Serius mau maju Indonesian Idol? Kalau untuk sekarang, iya, ada cari informasi. Hmm? Tapi untuk informasi yang saya dapat itu Indonesian Idol kayaknya ini tahun tidak ada. Jadi ada beralih ke X Factor. Ya. Awalnya sudah tidak terpikirkan sampai di situ, tapi melihat dari ada bapak mama masyarakat bahkan dari luar NTT Yang mendorong. ya, yang mendorong, dan terima kasih untuk grup Facebook yang sudah dibuat Luar untuk biasa mendukung Ria Maukaveli. sampai segitunya ya. Padahal belum juga nih. Banyak teman-teman yang screen kirim. Jadi saya bilang, aduh dapat dengar dari mana? Bilang sama ikut sampai bikin grup dan begitu banyak orang yang bergabung di dalam dengan doa, dengan harapan kalau dong mau lihat Ria Maukaveli ada di satu ajang gitu. begitu. Jadi itu yang akhirnya mendorong untuk saat-saat ini sedang mencari informasi dan dapat ternyata X Factor. Jadi ada cari cara untuk mau bikin video karena lewat online. Untuk audisinya itu lewat online, jadi ada berusaha untuk mau buat sebaik mungkin supaya tidak mengecewakan juga. Setidaknya bukan untuk bilang saya harus lolos sampai di sini, sampai tahap ini, sampai juara, tapi saya ingin mencoba begitu supaya orang-orang yang mendoakan saya sampai dari luar NTT juga melihat bahwa kita selama ini tidak sia-sia untuk mendukung, tapi dia juga ada berusaha. Dia juga ada berusaha. Mengikuti. Oke, saya menunggu nih nanti ya. Mudah-mudahan lolos. Persiapan apa yang sudah Karya lakukan untuk ke arah sana? Mungkin ada latihan-latihan atau apa? Atau ada persiapan khusus? Kalau untuk persiapan lebih sering di rumah, karena memang ada juga salon mic, jadi biasa itu yang pakai untuk menyanyi lagu-lagu sulit dan lagu-lagu yang saya harus belajar untuk Menguasai, tidak harus menaklukkan ya. nada yang tinggi terus, tapi dengan nada yang rendah, menyanyi biasa-biasa saja tapi kena di para pendengar begitu. Itu yang lagi diusahakan. Karena yang menjadi beban itu seperti itu. Lebih terbiasa menyanyi dengan power dan suara tinggi, jadi ada mencoba untuk menyanyi dengan nada rendah dan lebih menghayati lagu saja. Menghayati lagu. Oke, mungkin terakhir Karya, mungkin kepada netizen semua atau kepada penonton pendukung Karya, mungkin Karya memberikan pesan-pesan apa kepada teman-teman di luar sana? Silakan. Yang pertama, saya berterima kasih banyak. Puji syukur saya mendapatkan teman-teman, saudara yang luar biasa baik. Tidak hanya dari NTT, tapi di luar NTT. Terima kasih. Dan juga khusus untuk grup yang sudah dibuat, saya bersyukur, saya berterima kasih sekali. Maaf karena saya belum bergabung, bukan karena sombong atau tidak mau, tapi menjadi beban tersendiri bahwa saya bergabung, saya melihat respon baik dari semua yang ada di dalam grup, tapi saya belum melakukan apa-apa begitu. Jadi saya menunggu untuk saya mungkin sudah daftar atau apapun itu, baru saya mau bergabung supaya pas latihan mungkin apa begitu kasih masuk, Bapak dong bisa, saudara-saudara bisa memberikan masukan atau saran gitu. Dan untuk adik-adik saya yang bertalenta, punya suara yang bagus, yang menyanyi sudah sangat luar biasa baik, terus belajar. Dan kita semua menunggu untuk kita membawa nama NTT, nama Alor untuk ada di satu ajang. Tidak hanya saya, tapi ada kita pun adik Paula ada, Ria Laure ada, dan yang lainnya yang mungkin saya tidak tahu, ada kakak Intu Bulau juga. Saya berharap untuk kita tidak hanya saya, tapi kita salah satu bisa ada di ajang supaya membawa nama Alor NTT. Paling tidak mengikuti jejak Kak Agnes ya? Iya. Wah, supaya generasinya tidak terputus nih. Supaya jangan terputus. Siap, mantap. Jadi untuk yang kita masih merasa bahwa saya tidak bisa di bagian sini, mungkin kita harus mencari orang-orang yang kita yakin bisa untuk membantu kita. Gitu. Jadi terus berjuang, terus belajar. Oke, terima kasih Karya untuk waktunya hari ini. Juga. Ya, demikianlah wawancara saya bersama Ria Maukaveli, dan kita menunggu Karya ya di ajang-ajang level nasional ya. Nah, jangan lupa tetap tunggu tayangan-tayangan selanjutnya. Jangan lupa juga klik subscribe dan juga share, komen, dan like video-video saya. Demikian hasil reportase ya. Saya bersama Kak Ria, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa menjawab rasa penasaran rekan-rekan sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati.